Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Attila Gifari dengan NIM 210301502110, kelas PJKRG. A. Dasar pengembangan industri olahraga. Pengembangan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial. Dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, olahraga juga dapat membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Olahraga juga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh dunia sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Pemerintah Indonesia perlu memandang penting pengembangan dan pembangunan olahraga sebab olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk membentuk watak dan karakter bangsa. Pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus-menerus ditingkatkan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam bidang olahraga adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung dengan pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, dan optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. B. Pelaku industri olahraga. Pelaku industri olahraga adalah subjek perorangan maupun kelompok pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan dalam bidang industri olahraga, baik itu produksi atau distribusi dalam bentuk barang dan jasa. Pelaku industri olahraga terdiri dari pemerintah pada pusat, daerah, dan masyarakat atau event organizer. Industri olahraga juga berupa berita, warta, atau news yang dapat dijual sehingga bernilai ekonomi. Pelaku industri di Indonesia sesuai dengan gambar di atas masih dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan agar pelaku industri banyak yang terlibat, maka peran pemerintah perlu dioptimalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam Pasal 78, pelaku industri olahraga terdiri dari 1. Pemerintah, 2. Pemerintah daerah, dan 3. Masyarakat. Dalam menyelenggarakan industri olahraga, para pelaku industri harus wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. 1. Pemerintah. Dunia usaha dan industri membutuhkan dukungan pemerintah dalam membentuk kebijakan fiskal dan infrastruktur. Kebijakan di bidang fiskal dan diterapkan dalam bentuk instrumen fiskal yang sifatnya intensif bagi investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi sebuah negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan ekonomi. B. Menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat peraturan bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. C. Menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara. D. Membelanjakan pendapatan negara untuk kebutuhan pemerintah, salah satunya dengan melakukan pengeluaran seperti membeli barang dan jasa untuk meningkatkan fasilitas umum. 2. Pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara pemerintah daerah ialah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi. Gilung menyatakan bahwa proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor produksi alam. Faktor ini merupakan faktor produksi pokok yang paling penting dalam rangka persiapan pengadaan dan pengembangan industri. B. Faktor produksi tenaga kerja. Pada faktor ini yang paling penting adalah sumber daya manusia. C. Produksi modal. Faktor ini berupa modal tetap seperti gedung, mesin, alat-alat, dan modal kerja yang paling penting. D. Faktor produksi kemampuan berusaha. Faktor ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. 3. Masyarakat. Masyarakat produksi dalam melakukan kegiatan produksinya membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menunjang kegiatan faktor produksi tersebut antara lain bahan-bahan produksi, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Semua faktor produksi tersebut diperoleh dari masyarakat konsumsi. Selain itu, dalam kegiatan ekonomi, masyarakat produksi sebagai produsen memiliki peran yang pada umumnya sebagai berikut. A. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. B. Sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. C. Membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, dan laba atau keuntungan. D. Sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan, memiliki kewajiban membayar pajak pada pemerintah. C. Bentuk industri olahraga. Industri olahraga dapat membentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas sebagai profesional yang meliputi kejuaraan nasional dan internasional pada pekan olahraga daerah, wilayah nasional dan internasional, promosi eksibisi, dan festival olahraga, atau keajenan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. Ciri khas industri olahraga adalah menyatukan antara kepentingan ekonomi dan bisnis tersebut dengan prestasi di dalam olahraga itu sendiri. Produksi hal tersebut sesungguhnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena semakin bergengsi sebuah event kompetisi atau kejuaraan olahraga, maka akan semakin menarik perhatian dilihat dari kerangka ekonomi dan bisnis. Bentuk industri olahraga sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terdiri atas A. Prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan atau disewakan. B. Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, meliputi 1. Kejuaraan nasional dan internasional. 2. Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional. 3. Promosi eksibisi dan festival olahraga. 4. Keagenan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. Masyarakat yang melakukan industri olahraga dapat bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. D. Dalam melaksanakan kemitraan, masyarakat membentuk badan usaha. E. Memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. D. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Industri olahraga merupakan industri yang berlangsung seumur hidup karena olahraga sudah menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat saat ini. Selama masih ada olahraga, pasti produk
pasti industri olahraga akan berkembang dengan baik. Perkembangan dunia olahraga sudah sampai pada tahap industri. Indikatornya adalah dengan makin banyaknya produk berupa sepatu olahraga, baju olahraga, dan peralatan olahraga. Dalam pasal 80 ayat 1 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional, sehingga tujuan dari industri olahraga sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia. Pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan modal sehingga mampu bersaing dengan perusahaan asing. B. Meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. C. Mengoptimalkan trik pemasaran produk, mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha. Membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia meliputi A. Kemitraan yang saling menguntungkan. B. Pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga. C. Memfasilitasi perwujudan dan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya. Penataan industri olahraga melalui dari hulu sampai hilir ditopang oleh pengelola klub yang profesional serta aspek rekreasional. Event olahraga telah menjadikan olahraga sebagai industri yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.